Selamat datang di podcast Siniar SMK Negeri 1 Ngawi, suara yang menyuarakan semangat para SMK Negeri 1 Ngawi untuk berbagai informasi, pengetahuan, inspirasi seputar dunia pendidikan dan masyarakat. Pada episode kali ini, kita akan berkolaborasi dengan Pengadilan Negeri Ngawi yang temanya mungkin sedikit menarik, menarik sekali ya Bu Tatid ya. Sangat menarik, yaitu Pintar Bersama Pengadilan Negeri Ngawi. Saya Tesya Faiza, ditemani dengan saya Budadit. Oke, sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu narasumber yang sangat luar biasa. Monggo Ibu. Terima kasih Mbak Tesya dan Bu Tatit ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Mustika Endria Stuti Triyogi Oktaviani SHMH. Oke, Allah panjang panjangnya. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Ngawi. Yang pada hari ini ada program unggulan dari Pengadilan Negeri Ngawi di SMK Negeri 1 Ngawi yang bertajuk Pintar Bersama Pengadilan Negeri Ngawi. Pintar itu akronim ya Mbak Tesya ya. Jadi Pintar itu singkatan dari pembekalan informasi atau pengetahuan hukum terhadap anak remaja. Luar biasa ya. Ini semoga nanti itu menjadikan momen yang paling tepat khususnya untuk siswa SMKN 1 Ngawi dan masyarakat sekitar terutama yang berusia remaja ya Bu ya, terutama anak-anak yang dalam usia masih sekolah sehingga paham betul bagaimana tentang hukum yang berada dan bagaimana pengadilan negeri, karena memang terus terang gini Ibu, kadang-kadang kita sebagai orang awam ya walaupun mungkin kami dalam pendidikan akademis, maksudnya dalam akademis itu pun untuk pengetahuan hukum itu bagi kami juga masih sangat minim sekali, sehingga kesempatan ini kami berusaha nanti pada saat kita melakukan kegiatan ini ada beberapa hal yang kami belum paham menjadi paham dan itu menjadikan bekal bagi siswa-siswi kami. Gitu ya Ibu ya. Baiknya, jadi Pintar Bersama PN Ngawi ini sudah jelas tadi dari singkatannya juga sudah ketahuan bahwa segmennya ini remaja nih, usia remaja itu merupakan program unggulan yang artinya tidak semua pengadilan di seluruh Indonesia itu mempunyai program-program seperti ini. Ini karena bentuk nyata nih dari kepedulian Pengadilan Negeri Ngawi ini terhadap masyarakat di Kabupaten Ngawi, khususnya remaja, tentang hukum, tentang hukum. Jadi tujuan dari program unggulan ini, tujuan dari kegiatan Pintar Bersama PN Ngawi ini ada beberapa hal. Yang pertama itu tujuan umumnya yang dapat dirasakan oleh remaja dari kegiatan ini itu memberikan edukasi kepada generasi muda agar mereka itu mengenal hukum sejak usia remaja, sejak usia dini. Kemudian yang kedua itu sangat penting tujuannya yaitu sebagai usaha preventif atau pencegahan untuk mengurangi resiko terjadinya hal-hal negatif ya yang tidak kita inginkan bagi remaja khususnya di Kabupaten Ngawi ini. Kemudian ada tujuannya lagi yang bisa dirasakan oleh para remaja, yaitu untuk memotivasi para remaja di Kabupaten Ngawi dalam meraih masa depan gemilang bagi yang bercita-cita ingin berkarir di bidang hukum. Seperti itu kita kan akan memberikan wawasan mereka tentang karir di bidang hukum itu apa saja, bagaimana. Itu tujuan ke remaja-remaja. Kemudian kalau tujuan secara umum, tentu saja dapat berdampak menurunkan angka kriminalitas di kalangan remaja di wilayah hukum Kabupaten Ngawi.
Sedangkan bagi kami sendiri, Satker Pengadilan Negeri Ngawi itu tujuannya adalah untuk mensosialisasikan atau memperkenalkan profil Pengadilan Negeri Ngawi kepada masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Ngawi ini, khususnya di segmen remaja. Jadi di kami itu kan ada layanan-layanan hukum, kemudian ada program-program unggulan, kemudian tentang apa sih fungsi dan tugas pokoknya Pengadilan Negeri Ngawi itu di Kabupaten Ngawi. Nah, itu bisa kami sampaikan lewat kegiatan ini, lewat kegiatan pintar bersama Pengadilan Negeri Ngawi. Nah, saya kira itu tujuan daripada diadakannya kegiatan ini. Nah, kemudian kegiatan ini yang pertama itu kami tujukan kepada sekolah-sekolah yang memang sudah ada kerjasama atau MOU dengan Pengadilan Negeri Ngawi. Jadi yang pertama-tama di awal-awal ini seperti itu. Tetapi nanti kemudian akan berkembang di luar sekolah-sekolah yang ada kerjasama atau MOU di Pengadilan Negeri Ngawi. Karena yang sudah berjalan ini kan banyak sekolah-sekolah di Kabupaten Ngawi ini tidak hanya setingkat SMA maupun SMK, tetapi juga setingkat universitas begitu, atau sekolah tinggi atau perguruan tinggi itu yang mereka itu magang atau pelatihan kerja di Pengadilan Negeri Ngawi. Jadi kami sasaran yang pertamanya adalah sekolah-sekolah yang sudah ada atau sudah bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Ngawi. Seperti itu Mbak Tesya. Dan luar biasa ya Bu ya. Tadi kalau saya garis bawahi dari yang sudah disampaikan oleh Ibu bahwa ini merupakan program unggulan dan tidak semua pengadilan tinggi negeri ada program ini. Dan kami dari SMKN 1 Ngawi merasa sangat luar biasa diberikan kesempatan ini karena memang di tempat ini itu untuk pemahaman dan memberikan pemahaman kepada anak-anak itu juga agak terbatas. Iya. Karena kami sendiri pengetahuan tentang hukum itu sendiri kan juga tidak secara detail Bu. Kami hanya tahunya oh ini nak benar, oh ini nak salah, hanya seperti itu Bu. Sedangkan menurut undang-undang dan lain sebagainya kan kami tidak begitu paham. Nah, dari program pasti kan ada alasan ataupun latar belakang dari Ibu sehingga ada program unggulan ini yang khususnya untuk remaja Ibu. Nah, kami ingin tahu sebenarnya latar belakang yang paling dominan atau yang sering ada lah sehingga penjenengan berpikir bahwa Ibu, oh ini ternyata kita perlu melakukan sosialisasi itu khususnya untuk remaja, ya, otomatis di sekolah-sekolah seperti ini. Iya. Baik ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi alasan yang utama itu adalah seperti kita ketahui bersama bahwa remaja itu adalah generasi penerus bangsa. Ya, tentu saja itu menjadi tanggung jawab bersama. Karena mereka penerus bangsa ini kan harus kita jaga, harus kita selamatkan, kita arahkan supaya nanti penerus-penerus kita itu menjadi yang lebih baik. Itu kemudian itu adalah yang pertama. Nah, di tengah maraknya suasana zaman sekarang ya Bu, yang serba digital, kemudian media sosial di mana-mana. Nah, itu di tengah zaman yang mereka mau tidak mau harus memilih dan memilah. Nah, ini kita hadir untuk membantu mereka memilih dan memilah mana-mana saja ya yang sesuai dengan usia mereka, dengan alur hukum yang tidak keluar dari koridor hukum, sehingga nanti mereka itu bisa melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan masa depan bangsa ini dengan baik. Ya. Jadi ada tanggung jawab dari kami dari Pengadilan Negeri Ngawi ini untuk turut berperan serta memberikan mereka itu semacam pembekalan atau wacana. Nah, ini tentu saja juga sudah kami pikirkan matang-matang supaya ini bisa dapat langsung mengena ke para remaja itu
kami mengemasnya ala mereka Ibu. Jadi kami mengemas ala remaja. Jadi disampaikan oleh narasumber-narasumber yang mengerti betul kebutuhan-kebutuhan remaja. Itu satu. Kebetulan narasumber di Pengadilan Negeri Ngawi ini adalah langsung dari hakim-hakim Pengadilan Negeri Ngawi yang pengetahuannya, wawasannya, kompetensinya terhadap hal tersebut itu mumpuni. Ya. Kemudian yang kedua dikemas secara tidak membosankan, dan kami juga telah memilih atau menseleksi materi-materi yang berkaitan dengan remaja, yang related dengan isu-isu remaja gitu nih. Jadi materinya pun kami sesuaikan dengan keadaan zaman maupun dengan yang dihadapi pada saat usia remaja. Seperti yang kita sampaikan tadi di SMK Negeri 1 Ngawi itu tentang bullying atau pembulian ya. Macam-macam, mungkin nanti ke depan atau di sekolah lain atau mungkin di tahun-tahun berikutnya di SMK Negeri 1 Ngawi kita sampaikan lagi tentang masalah lain, misalnya tentang pernikahan dini, plus minusnya dari aspek hukum itu bagaimana, mungkin tentang kejahatan-kejahatan remaja seperti tawuran misalnya, atau pelanggaran lalu lintas dan lain-lain, karena hukum itu luas sekali. Jadi itu kita sesuaikan dengan keadaan zaman atau dengan isu-isu yang berkembang di kalangan remaja pada saat ini. Mungkin suatu saat juga kita akan sampaikan pembekalan informasi atau pengetahuan hukum tentang narkoba dan bahayanya bagaimana dari segi hukum juga. Seperti itu Ibu. Gini Bu, memang kebetulan saya di bidang kesiswaan itu kan banyak sekali permasalahan yang menimpa anak. Walaupun tidak semuanya harus kami blow up. Kadang-kadang saya undang. Tapi bagaimana cara saya mengarahkan gitu yang agak sedikit menjadi permasalahan juga Ibu. Karena mungkin juga minim pengetahuan saya ya. Bagaimana saya itu harus bertindak pada saat ada beberapa masalah yang menyangkut anak itu secara perdata maupun secara pidana yang dilakukan. Nah itu gini Ibu, saat anak kamu ada permasalahan baik secara pidana maupun perdata, itu dari pihak sekolah itu apa yang harus dilakukan dalam bentuk pendampingan ataupun pengarahannya itu harus bagaimana? Karena ya mau tidak mau, diakui atau tidak diakui, kami pasti ada permasalahan seperti itu walaupun tidak kami share secara langsung kepada masyarakat, tapi itu pasti ada dan kami harus bertanggung jawab gitu untuk beberapa hal yang harus kami selesaikan juga baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah langkah sekolah itu sebenarnya bagaimana Ibu? Sehingga kami itu mengambilnya pada koridor yang tepat, tidak merugikan sekolah, tidak merugikan anak, juga tidak merugikan orang tua. Baik ya, jadi itu merupakan sebuah tantangan ya, tantangan yang dihadapi dari SMK Negeri 1 Ngawi ini ya Bu. Nah saya harapannya Pintar Bersama PN Ngawi ini juga bisa menjawab, bisa turut menjawab tantangan tersebut ya, karena tujuan dari program ini tadi adalah utamanya itu usaha preventif atau pencegahan. Jadi jangan sampai sudah terjadi dulu baru tahu informasinya, kan seperti itu. Itu ada banyak sekali cara, tentunya itu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan siswa maupun sekolah itu sendiri. Tetapi yang pertama saya yakin sekolah pasti mempunyai sebuah sistem atau SOP sendiri apabila hal itu sampai terjadi. Kemudian yang kedua, di Kabupaten Ngawi ini ada komisi perlindungan untuk anak maupun perempuan gitu, itu kalau tidak salah ya mungkin berada di bawah dinas sosial apa ya. Nanti coba ini kalau tidak salah ya, tapi saya juga
belum mengecek itu nanti komunikasikan saja kepada pemerintah daerah Kabupaten Ngawi itu berada di bawah dinas apa begitu atau berdiri sendiri. Nah, ada baiknya panjenengan bisa meminta alamat atau nomor telepon atau ada kontak person yang bisa dihubungi oleh sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sudah masalahnya itu mengarah ke tindak pidana, itu memang harus ada sampai terjadi lapor ke pihak yang berwajib. Nah, itu di instansi-instansi penegak hukum, baik kalau di Kabupaten Ngawi pintu masuknya kan di kepolisian, itu ada sendiri departemen atau bagian yang menangani khusus untuk anak dan perempuan itu ada sendiri. Ada bagian juga dari pihak sekolah itu berusaha untuk mencari kontak personnya. Jadi apabila terjadi sesuatu yang sudah ditangani dengan prosedur atau SOP internal daripada SMK Negeri 1 Ngawi itu kok tidak bisa selesai, supaya tidak keluar dari koridor merugikan tadi, anak, orang tua maupun sekolah, saya kira sekolah bisa mengambil langkah untuk berkonsultasi dengan mereka supaya ada pendampingan yang pas sedemikian rupa. Nanti kan diarahkan untuk posisinya. Terus yang ketiga mungkin bisa langsung berkonsultasi atau berkomunikasi dengan instansi-instansi terkaitnya, misalnya dengan kami Pengadilan Negeri Ngawi tadi sudah di-share nomor WA hotline-nya lah, PN Ngawi, atau mungkin dengan kejaksaan, atau mungkin dengan kepolisian, atau mungkin dengan lembaga lain yang terkait, misalnya dengan pengadilan agama, dinas sosial, dan lain-lain. Bisa kalau mau berkonsultasi maksud saya, konsultasi maupun koordinasi tentang kami. Kalau Pengadilan Negeri Ngawi sendiri khususnya, kami membuka pintu, Bu. Membuka pintu untuk hal semacam itu, untuk hal semacam itu, karena itu masih dalam kaitannya itu masih ranah tugas daripada Pengadilan Negeri Ngawi, seperti itu, yang memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat Kabupaten Ngawi, termasuk para remajanya ini. Saya kira demikian, Bu. Sebentar Mbak Desi, gini Bu, kadang-kadang kita itu dalam mindset kalau kita sudah mendengar hukum itu kan kayak ada takutan tersendiri gitu. Jadi misalkan saya melapor atau tidak, itu seperti buah simalakama Bu. Bagi beberapa orang mungkin juga pengetahuan masyarakat hampir sama seperti itu. Karena satu prosesnya yang kita tidak tahu secara detail dan bagaimana kita, karena kadang-kadang kita itu mencari tahu tapi tidak diberitahu Ibu, justru kadang-kadang dipojokkan atau disalahkan. Nah itu kan kadang-kadang masyarakat atau anak-anak itu menjadi pola pikir tersendiri bahwa takut tapi sudah terlanjur. Nah itu loh Bu, takut tapi sudah terlanjur. Saya mau bagaimana? Nah itu loh Bu, kadang-kadang seperti itu. Nah dari kondisi seperti itu untuk menghilangkan mindset bahwa hukum itu mengerikan loh. Kalau saya lapor saya tidak dapat solusi, tetapi saya justru mendapatkan masalah yang lain karena saya kayak dikejar-kejar, padahal saya ini korban, mungkin ditipu atau di apalah macam-macam gitu loh Bu. Akhirnya kan ada rasa ketakutan sendiri. Lah ini bagaimana ya? Nah ini merupakan tantangan juga dan saya kembali menekankan bahwa Pintar bersama PN Ngawi ini akan menjawab tantangan berikutnya atau tantangan untuk merubah mindset untuk merubah mindset daripada masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Ngawi, khususnya para remaja. Jadi kami di sini hadir selain tujuan-tujuan dari program yang sudah saya sampaikan tadi juga termasuk memberikan juga termasuk untuk merubah mindset mereka bahwa hukum itu tidak seperti itu bahwa hukum itu tidak seperti itu. Jadi nanti mereka itu mendapatkan pengetahuan
atau pembekalan nggih, tentang informasi-informasi tahapan demi tahapan bagaimana sih hukum itu berjalan sesuai dengan apa yang terjadi nggih. Jadi di situ itu harapannya akan seperti itu. Jadi di program Pintar bersama PN Ngawi itu pun tadi yang sudah berjalan atau sudah dilaksanakan tadi itu ada optimisme dari anak-anak itu bahwa mereka tidak lagi bungkam, tidak lagi takut kepada hukum atau kepada aparat penegak hukum ya. Apalagi Bu, di era modern seperti ini kami ya instansi-instansi atau lembaga-lembaga penegak hukum itu semuanya sudah menganut sistem digital ya, dan ada keterbukaan informasi publik gitu. Jadi bisa dipantau lewat, kalau di Pengadilan Negeri Ngawi itu ada aplikasi-aplikasi yang langsung bisa dibuka oleh masyarakat gitu nih, tentang tahapan-tahapan berperkara di pengadilan itu bisa dilihat oleh masyarakat langsung. Namanya SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Jadi itu masih didaftarkan, itu masih disidangkan, itu masih dituntut, itu kelihatan semua. Nanti putusannya bagaimana itu kelihatan semua. Kemudian begitu juga kalau perkara perdata, kami juga ada e-court ya. Itu juga di situ akan kelihatan apakah masih dalam tahap mediasi, perdamaian ya. Karena kalau perdata itu sebisa mungkin tidak sampai bersengketa, tidak sampai masuk ke hukum acara. Ada namanya mediasi dulu ya, didamaikan dulu. Itu juga menjadi fokus utama kami ya, untuk keberhasilan mediasi. Jadi banyak sekali cara-cara ya, supaya mindset daripada masyarakat atau anak-anak remaja ini berubah gitu. Jadi jangan takut ya. Jadi Pintar bersama PN Ngawi itu nanti sekaligus akan merubah mindset mereka. Dan tadi sudah terbukti ya Bu, pesertanya juga antusias ya, mereka juga mungkin kedepannya tidak akan bungkam ya, menjalani apabila itu memang ada permasalahan yang dihadapi mereka, itu mereka sudah tahu harus kemana. Tentu saja yang pertama adalah SOP daripada sekolah itu sendiri ya. Seperti itu Ibu. Luar biasa ya. Jadi semoga apa yang sudah kami dapatkan hari ini, terutama untuk anak-anak yang secara gamblang sudah dijelaskan oleh Ibu, itu menjadi manfaat yang luar biasa. Karena memang ketakutan kami yang utama itu Bu sebenarnya adalah anak tidak berani untuk berbicara. Anak ketakutan untuk menyampaikan yang sudah mereka alami atau mereka lakukan. Betul. Padahal anak itu ada yang tidak dengan sengaja melakukan itu, bisa juga karena ditipu, atau bisa juga karena korban medsos dan lain sebagainya, yang akhirnya berimbas pada masa depan anak Ibu. Nah itu kadang-kadang mungkin pola pikir mereka, daripada nanti masa depan saya tidak bisa yang diharapkan orang tua, tidak seperti yang ini, diam. Tapi diam itu akhirnya menjadikan beban bagi dia. Akhirnya perkembangan secara psikis dan secara akademis tidak bagus. Nah, dan itu menjadi PR sebenarnya Bu bagi sekolah bagi sekolah yang luar biasa, di mana tuntutan dari pemerintah itu kan ya memang standar untuk kesuksesan seorang anak itu berada di sekolah. Dia kan putus akhirnya semuanya kembali ke guru. Guru kenapa tidak begini? Guru kenapa tidak begitu? Nah itu loh Bu. Padahal kita sendiri pada saat seiring waktu kita selalu dituntut, tapi memang tuntutan yang sering diberikan ke kami kan karena jalur kami di bawah akademisi, maka ya hanya sepanjang bagaimana akademisi kita, sedangkan pengetahuan yang lain dan lain sebagainya itu kadang-kadang kita juga belum dapat. Dan misalkan mau bekerja sama itu pun juga kami agak bingung Ibu. Jadi kami itu mau menggandeng
yang mana, sehingga kami itu ada beberapa hal yang menjadi masalah dan harapannya kita mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Gitu, Ibu. Baik. Jadi itu nggih, jadi kami salah satunya memang hadir menyapa itu untuk menjawab tantangan-tantangan dari sekolah itu sendiri, juga bisa memberikan solusi yang terbaik selain memang memotivasi anak-anak untuk tidak bungkam itu tadi. Kalau kita tidak kenal maka tidak sayang ya Bu. Makanya kami datang, kami dengan tangan terbuka memberikan pembekalan, informasi hukum atau pengetahuan hukum di mereka gitu, terhadap anak remaja itu salah satunya ya untuk itu. Supaya mereka itu tadi mengenal hukum sejak dini gitu. Jadi kenali hukum, jauhi hukuman, istilahnya seperti itu. Untuk yang terakhir Ibu, harapan terbesar Ibu, yang kebetulan program ini saya yakin dari berbagai macam pertimbangan, dari berbagai macam permasalahan dan segala hal yang sudah Ibu jalani sekian puluh tahun, harapan terbesar Ibu ke remaja itu bagaimana Ibu? Tentu saja harapannya ini remaja yang kita siapkan untuk meneruskan tongkat estafet ini tadi adalah remaja yang berkualitas remaja-remaja unggulan yang tahu mana harus bertindak benar, mana harus mengatasi ketidakbenaran yang terjadi. Itu harapan terbesar saya, dan tentu saja saya juga ada harapan agar program ini tidak berhenti sampai di sini Bu, tetapi secara kontinu begitu terus menerus dan bisa dilanjutkan oleh sekolah itu sendiri. Jadi materi yang sudah disampaikan anak-anak tadi langsung kita berikan tadi ke sekolah, jadi kemungkinan setiap tahun itu bisa di share gitu, atau dibagikan kepada mereka. Jadi harapannya itu membentuk generasi muda yang berkualitas, generasi muda unggulan yang tahu bagaimana harus bertindak secara benar dan tahu bagaimana memperbaiki keadaan yang salah. Intinya itu harapan kami. Terus pesan khusus Ibu dari Ibu, karena sudah datang ke SMKN 1 Ngawi, kemudian sudah kebetulan bertemu dengan anak-anak, melihat situasi dan kondisi anak-anak, terus tadi kan pasti ada beberapa hal yang mungkin ada sedikit yang membuat Ibu tergelitik mungkin dari pertanyaan atau sikap dan lain sebagainya anak-anak. Pesan khusus Ibu dari Ibu untuk siswa kami SMKN 1 Ngawi. Baik ya, tadi sudah saya dengar beberapa anak-anak itu sangat antusias sekali ya mengajukan pertanyaan-pertanyaannya, kemudian menyampaikan kesan-kesannya terhadap program ini. Jadi sesuai tema yang sudah diberikan tadi tentang bullying, pesan khususnya say no to bullying. Pesan khususnya itu Bu. Kemudian kepada adik-adik, jadilah versi terbaik kalian. Mungkin itu saja. Terima kasih Ibu, dan luar biasa sharing ilmunya pagi ini sehingga kita bisa mulai terbuka, mindset kita terbuka luas dan tidak takut lagi dan tahu arah bagaimana nanti misal ada beberapa hal yang menyangkut permasalahan bagi anak-anak, nanti kami melangkahnya bagaimana, kemudian mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang mana dan bisa menyelesaikan secara cepat. Semoga bermanfaat ya Bu. Program kami bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu sudah memberikan waktu dan penjelasan yang sangat bermanfaat, yang luar biasa mengenai si pintar ini. Mulai dari saya tidak tahu pintar itu apa, ternyata di dalam pintar itu banyak poin-poin yang sangat penting sekali.
Sekali lagi terima kasih Ibu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Sobat Siniar yang sudah setia menonton podcast kali ini. Tunggu podcast selanjutnya.